Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Sahabat Kota Hijau, yang membahas tentang pertanian kota terpadu, yakni tumbuhan, hewan ternak, dan ikan. Nah, kali ini saya membahas tentang azolla, sebuah tanaman jenis paku air ya, yang mempunyai fungsi banyak sekali. Kalau kita lihat, Anda sahabat semua menyaksikan video-video saya sebelumnya, maka sebenarnya sudah saya singgung beberapa kali ya. Ada azolla ya. Coba dilihat video-video saya yang lainnya tentang azolla ini. Azolla ini banyak sekali manfaatnya ya. Dia bisa sebagai pupuk hijau, menggantikan urea, karena kalau dia berbentuk kering, berbentuk kompos itu dia mengandung nitrogen yang tinggi. Selain itu juga fosfor, kalium, dan unsur haranya tinggi sekali. Jadi dia bisa menjadi pupuk hijau. Nah, kalau kita masukkan ke dalam lubang lalu diperam selama 1 pekan, dibongkar lagi, maka dia sudah menjadi pupuk yang siap, sama fungsinya dengan urea. Jadi tinggi sekali, kuat sekali dia. Yang kedua tentu sebagai pakan ternak dan ikan. Nah, azolla saya tidak terlalu banyak ya, tapi ya lumayan lah. Jadi untuk makan ikan sekitar, saya kira mungkin ada sekarang 1000-an ekor ya, beberapa jenis. Itu ya paling kurang separuhnya, mungkin lebih, sudah terpenuhi dari azolla yang saya tanam ini. Nah, sisanya tentu dari pelet. Itu 2 fungsi. Bisa juga untuk pakan kelinci, saya sudah pernah coba juga, mau ya dicampur dengan dedak. Caranya azolla dicampurkan dengan nasi sebagian, kemudian ada dedak, lalu beberapa sayuran atau tanaman lainnya, misalnya daun pepaya atau beberapa sayuran, bukan bekas sayur lah, potongan-potongan batang bayam misalnya, atau daun-daun yang lainnya dicampur semuanya. Nah, ini contohnya misalnya azollanya, menjadi bagian dari ini, bisa separuh kita campurkan azolla itu atau bahkan lebih. Dan kelinci suka. Juga bebek, ayam bisa juga, dan yang lain-lain, mungkin sapi juga bisa ya. Kemudian yang ketiga, fungsi azolla itu adalah turut memelihara atau menjaga kualitas air dalam kolam. Jadi kalau kita punya kolam ikan, maka sebaiknya selain ada, kalau kita punya filter, boleh pakai filter, tapi kalau tidak, maka azolla inilah fungsinya. Karena akarnya ini bisa menyerap racun. Jadi ada fungsi aquaponik pada azolla ini. Nah, tentu kolam ikan yang kita pelihara azolla di sana harus dipisahkan ya, antara tempat ikannya dengan tempat azollanya. Jadi bisa kita buat jaring, semacam jaring begitu. Karena kalau digabungkan, ya bisa dimakannya, jadi tidak sempat tumbuh azollanya. Dia ada terus ya, tidak sempat tumbuh lalu habis terus dimakan oleh ikan-ikan. Jadi dia tidak sempat berkembang. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, azolla ini sepertinya bisa mencegah jentik pada kolam atau pada wadah. Ini mungkin belum ada penelitian secara ilmiah apakah azolla itu mempunyai zat yang tidak disukai oleh nyamuk atau jentik, atau bahkan bisa membunuhnya. Karena ada beberapa tumbuhan yang memang punya minyak asiri yang tidak disukai oleh nyamuk, seperti lavender gitu ya, serai wangi.
kemudian juga jeruk gitu ya, tidak disukai oleh nyamuk. Tapi apa azolla ini punya zat itu, saya kurang tahu juga. Tapi ini berdasarkan pengalaman, kalau ada wadah, kemudian kita letakkan azolla di situ, maka jentik itu tidak ada gitu. Nah, bisa juga ini terjadi karena azolla itu cepat menutupi permukaan airnya. Jadi ketika permukaan air itu sudah ditutupi, maka nyamuk tidak sempat bersarang. Atau sudah bersarang ketika ada azolla ya, ditutupinya. Jadi jentik-jentiknya tidak bisa keluar dari situ ya. Bahkan kalau tadi di awal video sudah ada videonya, semut pun bisa berjalan di atas azolla itu. Jadi rapat sekali dia. Seakan-akan tidak ada celah air di dalamnya. Saking rapatnya dia. Makanya mungkin ya, kemungkinan ketika permukaan air itu semuanya sudah ditutupi oleh azolla, maka jentik yang di dalam itu, yang dia sudah berubah menjadi nyamuk, tidak bisa keluar dan akhirnya dia mati di dalam. Nah, mungkin seperti itu sebabnya. Kemudian yang kelima, azolla ini dapat mencegah pertumbuhan lumut di dalam kolam. Jadi azolla dan lumut ini kan sama-sama tumbuhan yang memerlukan air ya. Tapi azolla ini sama-sama memerlukan matahari. Nah, azolla ini lebih besar dia, lebih cepat pertumbuhannya, sehingga lumut itu tidak sempat berkembang, jadi kalah oleh azolla ini. Makanya kalau kolam berlumut ya, salah satu cara mengatasinya adalah menutupi kolam itu dengan azolla. Jadi banyak sekali manfaatnya, paling tidak itu 5 itu ya. Nah, azolla ini macam-macam ya jenisnya, paling tidak di dunia ini ada 7 jenis. Bahkan ada yang berwarna merah. Kalau di Indonesia paling kurang ya 3 lah. Yang sering dikenal itu ya, selain azolla ada juga lemna atau mata lele kalau di Jawa itu disebut orang. Kemudian juga ada wolffia. Nah, beda-beda masing-masing ya. Kalau lemna ini lebih kecil dia, jadi untuk pakan ikan yang bibit-bibit itu bagus dengan lemna karena masuk di mulutnya, bisa lebih masuk. Kalau azolla lebih besar, wolffia juga begitu. Pertumbuhannya juga relatif ya, tapi wolffia mungkin lebih cepat dibanding azolla. Tapi kali ini saya bahas tentang azolla dulu. Bagaimana kita bisa membudidayakan azolla ini, karena dia bisa tumbuh secara cepat juga, bisa mencapai 35% per hari. Dan nutrisinya untuk pakan ternak itu juga tinggi, sampai 30%. Jadi dia itu bahkan lebih tinggi 0,42% dibanding dengan konsentrat jagung, dedak, dan beras pecah. Jadi luar biasa ya azolla ini. Hanya saja kalau diberikan kepada ikan, boleh jadi tidak langsung dimakan oleh ikannya, kecuali dia sangat lapar. Makanya kerap kali dipuasakan dulu baru diberikan ke ikannya. Kalau tidak ya kadang-kadang dibiarkan aja sampai dia betul-betul lapar baru dimakannya. Oke, kita langsung ke tutorial bagaimana cara mengembangbiakkan azolla. Pertama tentu harus ada wadah ya, bisa ember, bisa talam, bisa kolam ya yang lebih besar. Nah, kali ini saya praktekkan dengan menggunakan ember dan kita isi air. Airnya adalah air ikan ya, bekas ikan. Lalu kita kasih tanah, ini tanah dari yang saya beli ya. Ada campuran di situ pupuk kandang juga dan sekam, tanah, pupuk kandang dan sekam. Lalu ditambahkan sedikit pupuk kandang, ini dari kotoran kelinci. Jadi konsep pertanian kota terpadu, integrated urban farming itu ada di sini. Kelincinya kelinci saya sendiri ya, jadi memang
dari kotoran kelinci itu, diendapkan selama ini 2 pekan kira-kira, karena kalau langsung akan berbahaya bagi azolanya. Selanjutnya kita tambahkan E4 ya, E4 khusus untuk pertanian. Nah, 1 tutup botol saja cukup E4-nya. Kita biarkan dulu ya sampai penuh ya. Isi terus airnya sampai penuh. Nah, ini adalah penampakan dari air kolam. Jadi dari sinilah saya alirkan ke pipa tadi ya. Ini saya lagi dibuka ini ya. Nah, dari situ kalau kita buka maka akan mengalir dia melalui pipa ini ya. Lalu akan mengisi tempat-tempat tadi itu, wadah-wadah tadi itu. Jadi bisa rutin. Nah, ini cambar untuk penyaringannya, filternya ya. Kolam ikan nila. Ini ikannya, ikan nila. Mungkin beberapa kali video saya sudah ada tentang nila ini, dan nanti akan lebih banyak lagi tentang nila ini karena menarik ya. Selanjutnya kita ambil bibit azolla dari kolam yang sudah berkembang ini ya. Ini awalnya dulu sedikit, lalu saya kembangkan di mana-mana, di talam, di ember, juga di kolam ini, lebih besar kolam terpal. Nah, ini dia sudah beradaptasi ya. Jadi bisa di tempat terbuka. Ya, kita bawa ya, ini kita masukkan ke dalam ember yang sudah berisi air kolam, tanah, dan pupuk kandang. Ini cukup banyak sebenarnya saya ambil. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya azolla ini. Yang pertama, makin dangkal sebenarnya kolam itu makin bagus. Jadi ember ini kan cukup dalam dia. Nah, idealnya hanya menggunakan talam saja, dan itu tidak perlu macam-macam, cuma tanah saja sama air ikan itu sudah cukup. Tapi ini karena saya punya kepentingan yang berbeda untuk mengairi tanaman yang lain, maka dibuat dengan ember yang dalam ya, yang lebih dalam. Sebenarnya makin dangkal makin bagus. Yang kedua, sinar matahari ya. Sinar matahari penting bagi azolla ini. Jadi kalau terlalu terik juga tidak bagus, sebaiknya memang tidak terlalu terik. Kecuali dia sudah beradaptasi. Jadi ini awalnya ketika saya letakkan di tempat terbuka, dia berubah warnanya dari hijau pekat menuju hijau yang kekuning-kuningan. Nah, tapi kemudian beberapa hari karena nutrisinya juga bagus, dia lalu berkembang lagi. Nah, ini setelah saya kembangkan beberapa kali, dia sudah bagus ya, subur sekali. Dan walaupun tidak sehijau ketika di tempat yang lebih teduh, tapi subur dia, hidupnya subur. Nah, dia bisa besar lah. Sebaliknya, jika tidak terkena sinar matahari, maka azolla ini tidak berkembang dengan baik walaupun nutrisinya cukup banyak. Seperti ini yang berada di bawah atap. Tapi tetap bisa diletakkan pada rak yang bertingkat, misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Asal bagian bawahnya itu tetap mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup, walaupun mungkin tidak banyak gitu ya. Jadi misalnya pagi dapat, sore tidak, atau siang dapat, sore tidak, pagi tidak, begitu. Jadi walaupun cuma 2 jam, 3 jam itu sudah cukup bagi azolla ini. Yang ketiga, boleh ya ditambah pupuk kandang ya, asalkan memang terfermentasi atau sudah diendapkan minimal 2 pekan. Jadi bahkan perlu ditambah kalau dia sudah mulai tidak subur, maka kita tambah pupuk kandang dan air ikannya. Dan kita ukur juga nutrisinya, kadar nutrisinya ya secara periodik. Kalau tidak punya alat pengukur nutrisinya, TDS meter itu, maka ya cukup kita dapat indikasinya
Kalau sudah dapat indikasinya dia sudah tidak subur lagi, maka kita tambah pupuk kandang dan air ikan, terutama pupuk kandang yang sudah terfermentasi itu tadi. Yaitu, saudara, beberapa hal yang bisa saya uraikan tentang Azolla ini. Semoga video ini bermanfaat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.